Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Aryan Momtadi Gifari dengan NRP 501723183 dari kelas ADD Analisis Data Digital Geofisika kelas A. Di sini saya bakal mengerjakan latihan 5 juga tugas kelima yang entirely membahas tentang filtering dan smoothing. Di sini saya akan melanjutkan dari tugas ini dulu, simulasi kemarin dengan mencoba LPF dan HTF dan bandingkan ketiganya. Jadi untuk pertama, ini saya udah punya latihannya. Di sini saya mengimport library NumPy, Matplotlib, dan SciPy dan menggunakan Butter juga field. Ini saya import, kemudian ini ada SNR function, ini buat menghitung sinyal to noise rasionya, di mana NP, di mana power sinyal ini dihitung dari rata-rata sinyal, kemudian dikuadratkan. Kemudian untuk power noise, ini juga sama rata-rata dari noise yang ada dikuadratkan. Sehingga sinyal to noise ratio bisa didapatkan dan menggantinya ke desibel dengan mengkalikan 10, kemudian log 10 kali power sinyal dibagi power noise dan hasilnya adalah sinyal to noise ratio dalam bentuk dB. Ini function pertama, saya kopas. Kemudian parameter di sini yang saya gunakan parameter frekuensi samplingnya adalah 75 Hz. Dengan interval atau DT ini 1:75 Hz. Nah, kemudian waktu yang digunakan atau sumbu X-nya, time domain kan, sumbu X-nya ini dari 0 sampai 5,5. Kenapa 5,5? Sebenarnya keinginan saya aja sih, bisa 5 juga, bisa 4,75. Tapi saya ngidam aja 5,5 dengan interval DT atau 1:75. Kemudian frekuensi sinyal. Jadi saya udah tahu nih yang fokusan saya itu mau di mana. Nah, fokusan saya ada di frekuensi sinyal 10 Hz. Ini parameter yang akan saya input. Kemudian ini generated clean sinyal. Ini untuk membuat sinyal itu sendiri ke dalam codingan, dalam Python. Ini merupakan bentuk sinyal, merupakan persamaan untuk bentuk sinyal sinusoidal, di mana 2 VF kali T. Kemudian ini dikalikan terhadap bentuk Gaussian sinyal. Ini min 2, T min 2,5 per kali 2. Kemudian ini menambahkan random noise. Ini saya menggunakan random noise di frekuensi 25. Jadi sinyal masih random, tapi sinyal noise utamanya ini ada di 2 VFT, yaitu di 25. Dan ini saya buat noisy seismogramnya, yaitu mengkombinasikan sinyal dengan noise-nya ini sendiri. Ini terus aja deh. Kemudian selanjutnya adalah di FFT. Di sini FFT saya mau merubah time domain, sumbu X-nya waktu dan sumbu Y-nya amplitudo menjadi sumbu X-nya frekuensi, sumbu Y-nya tetap amplitudo dengan menggunakan NP FFT dari noisy seismogram atau seismogram yang udah dicampur dengan noise ini. Kemudian ini amplitudo dan frekuensinya ini hanya mengambil yang positifnya aja. Jadi ini diterangkan bahwa harus lebih dari 0 frekuensinya. Kemudian ini buat fungsi buat membantu filtering, di mana ini merupakan template-nya. Nanti bakal ada datanya, cutoff-nya berapa, frekuensi sampelnya berapa, dan bit type-nya apa. Bit type ini ada 3 jenis, low pass, high pass, sama band pass.
Dan ini frekuensi nikisnya ada syaratnya dengan harus setengah frekuensi samplingnya. Kemudian ini saya menggunakan band pass filter, saya menggunakan 8 sampai 12 karena frekuensi yang saya cari ini 10 Hz. Kemudian low pass filternya ini saya eh, hanya menggunakan frekuensi di bawah 15 Hz. Jadi 16 Hz, 17 Hz itu nggak akan saya pakai di low pass filter. Di high pass filter saya akan menggunakan frekuensi di atas 5 Hz saja. Jadi frekuensi 4, 3, 2, 1 itu nggak akan saya pakai. Jadi hanya fokus di 5, 6, 7, 8, 9 sampai seterusnya. Ini saya kopas ke sini. Nah, ini B-type-nya ada band, ada low pass, ada high pass. Terus ini menggunakan data dari noisy seismogram dengan range yang diambil 8 sampai 12, 15, 15. Terus frekuensi sampelnya tadi adalah 75, B-type-nya ini. Terus ini compute sinyal to noise ratio di mana eh residual di mana tadi? Oh iya, nih residual kan yang dibuat ya. Eh, ada yang kelewat nggak? Di BF, residual noise. Ya, benar. Setelah itu dari sini kita compute SNR ini buat ngecek kualitas dari tiap-tiap filter. Jadi misal dari filter bandpass ini kita cek eh, SNR-nya berapa, apakah bagus. Kemudian yang ini juga sama yang low pass, terus yang high pass juga sama dicek di SNR-nya buat tentuin apakah udah optimal atau belum filternya. Kemudian ini bukan hasil ini codingan buat plot kanvasnya. Ini plot eh, ini plot time domainnya. Harusnya ini dulu sih. Ini plot apa FFT-nya dulu. Jadi setelah di plot FFT-nya ini bakal kenapa nih? FFT spektrum lupa ini ya. Sorry. Kenapa? Fig add. Oh, ini udah digabung. Maaf. Ini dulu kita figur ini fig. Kemudian yang pertama ini clean seismogram. Kemudian tambahin noise. Kemudian tambah noisy. Oh, udah bener nih. Saya yang salah berarti. Maaf, teman-teman. Maaf, Bapak, Ibu. Saya yang salah di sini. Oke. Ini yang pertama sampai FFT dulu. Kita PLT show. Hmm, oke, S. Ini yang lewat kah? Iya, iyalah. Di sini, boy. Kira. Yang lewat gak sih? Banget. Oh, nggak bisa masuk. Nah, ini hasilnya. Ini clean seismogramnya. Ini data sebenarnya. Data data clean yang saya sintetiskan, yang saya buat. Terus saya membuat noise random tadi dengan frekuensinya di 25 Hz. Dan ini hasil gabungan dari clean terhadap noise. Kayak gini. Dan ini saya pecah untuk melihat FFT-nya. Di mana frekuensi noise-nya ini ada di 25 Hz di sini.
Kemudian sinyal asli yang mau dianalisa ini ada di 10 Hz ini. Kemudian setelah itu lanjut ke bagian 4 yaitu bagian 5 yaitu hasil filter. Ini buat figur baru lagi dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya di mana eh, dari seismogram sintetik tadi campur noise menggunakan filter bandpass ini mendapatkan sinyal to noise ratio 4,09 dB. Ini kegolongnya masih baik, tapi kalau dilihat dari sini ini masih belum optimal di sini ya, sama di sini ya, di samping-sampingnya. Di time dari 0 sampai 1,5 anggaplah sampai dan anggaplah 3,5 sampai 5 ini masih belum optimal, sisanya di sini udah mulai baik di band pass. Kemudian low pass ini nggak jauh lebih baik dari band pass, tapi ini nggak buruk-buruk juga, tapi kegolongnya buruk. Dilihat dari hasil filternya, ini sangat jauh dari ground truth-nya, dari 0 sampai 1,8 ini sangat buruk. Dan di sini dari 3,2 sampai 5 ini sangat buruk juga. Nggak sesuai dengan ground truth-nya. Kemudian di high pass ini sangat-sangat buruk dibandingkan di dua atas di sebelumnya, di mana eh, hasil filternya ini sangat tidak mendekati ground truth yang sebenarnya. Dan ini di tengahnya pun nggak juga lebih baik dibanding ini. Jadi, karena saya sudah tahu apa namanya, frekuensi yang mau dianalisa di frekuensi 10 Hz, bandpass ini jauh lebih baik karena range bandpass ini di 8 sampai 12 Hz. Itu jika udah mengetahui frekuensi yang mau dioptimalkan di mana. Makanya ini SNR-nya lebih baik. Sedangkan low pass, ini kan low pass itu tadi berapa tadi? Sedangkan low pass, ini kan diambilnya di 5 sampai 15 Hz. Jadi ini masih mengenai frekuensi 15, 14, 13 ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nggak tahu itu bagaimana kegolongnya jelek lah anggapannya. Kemudian untuk high pass ini hanya mengambil di atas 5 Hz. Jadi 5 sampai seterusnya. Mungkin 6, 7, 8-nya masih baik. Tapi di kayak 13, 14, 15, 16, 17 sampai seterusnya itu nggak terlalu baik. Makanya high pass tuh masih sangat tidak optimal dibandingkan low pass, tapi low pass juga sangat tidak optimal dibandingkan band pass yang lebih optimal. Oke, eh, begitu analisa dan latihan untuk latihan 5 filtering ini. Kemudian selanjutnya ada menggunakan data real. Data real tuh data real ini. Jadi data real ini saya menggunakan data dari ini Boomer Seismic Refleksi Data di wilayah Timbalier Bay dan offshore dari timurnya Timbalier Island di Louisiana. Kurang lebih lokasi detailnya di sini. Louisiana di sininya. Kemudian dari di sini nggak ada report nyatanya sih, tapi ini ketika di run tuh ada infonya bahwa maaf salah. Tapi di sini tuh dikasih tahu bahwa ini bukan kasih tahu sih, tapi saya yang nyatakan
cari info, maksudnya dari sininya bahwa di sini tuh ada jumlah trace sebanyak 9, bukan, data 03 tuh ada 9.226 dari data 003 dengan masing-masing trace-nya itu jumlah sampel satu trace aja itu tuh mencapai 1.200. Dan buat mencapai 1.200 ini, masing-masing trace, masing-masing sampelnya dari sampel satu ke 2 sampai 1.200 itu intervalnya setiap 83 microsecond. Ini di sini. Kemudian ini diambil tahun 2003, maksudnya dipublishnya, dan ini diambilnya dari 2001 bulan Juli, Juni, bulan Juni sampai bulan Agustus tanggal 14. Kemudian ini filenya itu ada di ini data Segway, ada 01, 03, 04, 05, 07, tapi yang saya pakai hanya 03 sampai 07 saja. Kemudian lanjut ke sini. Hmm, salah, salah. Yes. Ini di data real ini saya menggunakan Segway Yo, kemudian ada Padlib buat import padnya, sama ada Butter dan Field Fleet dari SciPy. Kemudian ini saya import foldernya juga file-filenya. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi function read file tra menggunakan library Segayo Open, bukan library apa, tools dari library Segway. Ini saya kopas. Ini fungsinya adalah untuk merubah dari data dari angka-angka menjadi bentuk trace di sini. Kemudian selanjutnya saya membuat plot seismiknya. Ini untuk membaca dan ini untuk ngeplotnya. Kemudian di sini ada langsung untuk menghitung SNR functionnya dan juga buat filter functionnya dan juga FFT-nya agar langsung saja gitu biar lebih cepat aja. Nah, ini kemudian lanjut ke pilih file dan trace. Di sini saya menggunakan uji coba ini saya menggunakan file yang 003 tra, kemudian eh, intervalnya tadi 83 mikrosecond, kemudian ini frekuensi sampelnya 1 banding intervalnya. Nyquist-nya ini frekuensi per 2-nya atau setengahnya Nyquist tadi. Tadi saya mendefinisikan fungsi, baru ini import filenya. Oke, ini lanjut buat ngeprint, buat ngasih tahu yang saya bilang tadi, ada berapa. Dan ini saya menggunakan trace number 100 dari 03 itu ada 9.200. Jadi saya hanya menggunakan satu trace, yaitu trace ke 100. Kemudian data dari trace ke 100 ini akan dianggap sebagai ground truth oleh Python, oleh codingannya. Dan ini sumbu waktunya berdasarkan ground truth, interval dari ground truth ini. Kemudian ini buat bikin noise sintetiknya, saya menggunakan 4.500 Hz. Kenapa 4.500 Hz? Nggak ada alasan sih, karena uh, saya mau coba di range frekuensi tinggi aja. Bukan tinggi, menengah. Soalnya uh, seingat saya tuh
di XML-nya ini tuh ada total, bukan total, frekuensi yang digunakan tuh sampai 12.000 Hz. Jadi ini menengahnya aja. Kemudian di sini saya menggunakan amplitude scale ini buat eh, mengstandar deviasikan, enggak juga sih, tapi kayak mengikuti skalanya amplitude trace asli. Ini juga sama, random noise-nya juga melibatkan M-scale, melibatkan M-scale juga. Ini buat noise-nya. Kemudian ini ada synthetic noise. Ini dari random noise ditambah sinusoidal noise. Ini buat mengoptimalkan dari noise-nya itu sendiri. Kemudian finalnya adalah noisy trace, di mana ini merupakan gabungan dari ground truth atau data asli tambah dengan data synthetic noise tadi. Selanjutnya ada langsung menghitung sinyal to noise ratio eh, dari synthetic noise dan juga ground truth itu sendiri. Jadi kayak membandingkan keduanya, terus langsung menghitung sinyal to noise rasionya. Selanjutnya langsung masuk ke filtering noisy trace. Di sini low passnya 3.500. Kenapa low passnya 3.500? Karena menghindari frekuensi noise yang saya buat tadi yaitu 4.500. High passnya ini 1.500. High passnya ini eh, 1.500 ke atas. Jadi 0 0 sampai 1.500 itu nggak dianggap. Jadi cuman 1.600, 1.700 sampai 12.000 tadi. Kemudian band pass cut off-nya ini 50 sampai 1.500. Kenapa segini? Karena saya mau mencoba band pass-nya itu saya pengen melihat bahwa apakah ada di yang kecil, maksudnya di frekuensi kecil. Tapi ini sebelumnya eh apa namanya? Enggak ya. Tapi sebelumnya ini 50 sampai 1.500. Ini berdasarkan asumsi aja bahwa frekuensi yang dicari itu frekuensi kecil dan saya tidak melihat FFT-nya. Saya melakukan FFT-nya setelah filternya ini dibuat. Jadi FFT ini saya pakai buat melihat sebenarnya bisa sih buat di awal tapi coba ya buat FFT ini buat FFT dulu. Tes low pass. Ini ada di line 134 trace low pass. Trace low pass. Oh, di sini saya membuat FFT-nya itu langsung terhadap filternya. Jadi harus melakukan filter dulu baru FFT. Ya mungkin untuk saran saya akan coba edit sebentar.
Jadi saya sudah buat yang buat tes FFT-nya. Ini hampir sama. Ini saya langsung FFT-kan. Kenapa? Saya ingin kayak memberi lihat bahwa noise-noise-nya itu ada di sekitar uh, frekuensi, bukan frekuensi, itu ya frekuensi rendah gitu, rendah menuju menengah. Ada di 0 sampai 6.000. Ini FFT-nya. Yang ini 4.500, ini frekuensi 4.500 itu yang saya buat tadi, yang uh, synthetic noise. Synthetic noise dan noisy trace. Ya, synthetic noise ini. Dan ini ground truth-nya warna biru, nggak kelihatan. Ini kecil banget karena terhalang sama noisy trace-nya. Noisy trace itu noise yang saya buat tadi, yang mencampurkan random noise dengan 45 tadi. Dan ini synthetic noise. Oh, sorry, noisy trace itu gabungan dari synthetic noise. Ini synthetic noise yang saya buat tadi, digabungkan dengan yang biru, menghasilkan yang hijau. Kurang lebih kayak gitu. Eh, dan itulah kenapa saya menggunakan eh, high pass cut off 1.500, karena saya mau lihat di frekuensi 1.500 ke atas gitu, dan band passnya 50 sampai 1.500, karena tadi di gambar tadi di sini, aduh udah di ini ya, gambar tadi itu apa namanya, di gambar tadi, di plot tadi, di kurva tadi ini tuh ada tiga fokusan lah anggapannya, ada di low, high, sama menengah gitu. Dan di band pass ini saya fokusnya di low, kemudian di high pass ini fokusnya menengah, dan high pass fokusnya di tinggi, dan low pass nih fokusnya di rendah, low pass gitu. Jadi saya pengen melihat kayak mencari jalan tengahnya di mana yang paling oke. Kayak saya buat filtering noise-nya dulu, filtering dari noisy trace-nya, dari noise sintetisnya, bukan noise sintetis, dari seismogram sintetisnya. Kemudian saya kopas di sini. Eh, Kemudian habis itu, setelah buat ini semua, saya lanjut ke hitung SNR-nya. Ini SNR dilakukan buat apa? Ini buat menghitung kualitas filter yang udah dilakukan. Ini filtering ground truth. Ini kita memfilter ground truth-nya itu sendiri. Trace low pass, tray high pass, tray band pass. Ini tuh kita mau filter seismogram yang udah dicampurkan dengan synthetic noise-nya. Nah, ini menghitung residual low pass, menghitung trace ini, dan ini kayak ground truth dikurangin dengan trace gabungan ini, menghasilkan residualnya. Nah, terus SNR low pass-nya didapat dari mana? Itu didapat dari perhitungan ground low pass, filtering ground truth terhadap residual low pass-nya. Kenapa didapatkan itu? Itu supaya bisa mengetahui sinyal to noise rasionya dengan baik. Selanjutnya adalah ini FFT analisisnya. FFT analisisnya berfokus pada ground truth, terus synthetic noise, sama noisy trace. Ini fokusnya ke ground truth originalnya, noise originalnya, sama seismogram alias gabungan dari ground truth dengan synthetic noise-nya itu sendiri. Kemudian frekuensi low pass-nya ini di FFT-kan, frekuensi high pass-nya di FFT-kan juga, frekuensi band pass-nya di FFT-kan. Kemudian ini plot FFT.
Ini buat melihat frekuensi versus amplitudonya, yang mana yang oke apa enggak buat di filter gitu. Sebenarnya saya agak ada salah langkah sih, maksudnya harusnya FFT dulu kan, baru time domain. Nah, di sini ground truth-nya, FFT-nya ini eh, s- sinyal dengan amplitudo tinggi itu hanya di antara 0 sampai anggaplah 4000 Hz. Sisanya ini menengah menuju rendah. Berarti di ground truth ini tuh yang bisa dianalisa tuh di awal-awal frekuensi rendah aja. Kemudian di synthetic noise atau noise yang saya bikin tadi, ini tuh yang bisa dianggaplah dianalisa ini di eh, frekuensi tinggi 4000 sampai 6000 karena noise yang saya buat di 4500, begitupun noise trace karena noise trace ini merupakan gabungan dari ground truth dengan synthetic noise. Kemudian low pass filter ini, low pass filter didapatkan dari filtering noise trace itu sendiri, dan terlihat bahwa yang bisa dianalisa dari band dari low pass ini tuh amplitudenya tinggi-tinggi. Kemudian untuk high pass ini yang dianalisa itu fokusnya di akhirnya, di frekuensi tingginya, dan terlihat bahwa yang terbaca ini cut off-nya di 1500. Kemudian untuk yang band pass ini sesuai rentang yang saya inginkan. Ini band pass-nya ada di 50 sampai 1500. Ini fokusnya di awal-awal saja, dan ini amplitudonya tergolong tinggi. Jadi low pass ini amplitudo tinggi menuju menengah, terus band pass ini amplitudo tinggi, sama high pass ini amplitudo rendah. Tapi fokusannya low pass itu frekuensi rendah sampai menengah, band pass itu frekuensi rendah, dan high pass itu frekuensi menengah menuju menuju akhir, sorry, menengah menuju noise. Setelah FFT langsung dibalikan lagi ke time domain, bisa dibilang inverse tapi nggak inverse juga karena dari awal nggak ada melakukan inversi gitu, dan langsung hasil akhirnya seperti ini. Ini dimana di time domain ini yang terbaca dari tiap-tiap sampel, tiap-tiap cuplikan 0,083 salah 83 milisecond. Ini tuh ground truth-nya ini tuh amplitudenya tinggi di waktu-waktu awal. Kalau dilihat di sini di 0,0000075. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, walaupun udah di filtering dan udah dikasih noise. Kemudian selanjutnya dari data real, ini saya melakukan tahapan lebih lanjut. Tadi kan FFT sama lihat filtering time domain hanya buat 003. Dan ini saya lanjutkan ke line berikutnya, yaitu line 004, 5, 6, 7 menggunakan fungsi loop. Yang ini fungsi loop. Jadi di sini eh, hampir sama, menggunakan library yang sama dan tools yang sama. Terus menggunakan fungsi retrieve buat membaca filenya dan ngeplot seismic sectionnya. Loh, loh, sebentar, salah ya. Ini loop nggak?
Kapus ya. Oh iya, ini udah loop, sorry, sorry. Sampai sini sama. Kemudian selanjutnya ini ini masih mengimport juga parameter menggunakan Segway. Ini sama nggak sih, beda ya? Sama loh, nggak usah. Salah, tapi salah. Kemudian selanjutnya ada di kita ngimport SciPy sinyal buat butter, fit dan filter ini buat FFT dan buat filternya. Yang pertama ini saya mendefinisikan uh, butter filter di mana ada trace, cutoff, FS, B-type yang di mana B-type-nya ada low pass, high pass, sama band pass. Saya definisikan dulu di sini. Selanjutnya ini ada filter parameter. Ini trace number-nya yang ke 100. Saya menggunakan trace number yang 100 lagi. Kemudian low pass-nya ini 1000 dan high pass-nya ini 100. Dan band pass-nya ini di antara 100 sampai 1000. Selanjutnya langsung bikin loop untuk melihat time domain-nya hasil filteringnya. Selanjutnya ini menggunakan eh, ini saya anggaplah bilang ke Python bahwa saya hanya menggunakan trace yang ke 100 for file. Selanjutnya sumbu waktu ini buat sumbu X-nya dengan trace 100 sebagai sumbernya dan interval ini sebagai sumbu X-nya, T-nya sebagai sumbu X-nya dengan interval DT. DT-nya adalah masih sama 83 mikrosecond. Kemudian buat fungsi filteringnya, setelah buat fungsi filteringnya, salah nggak sih? Oh iya, masih dalam ini ya. Setelah itu dibuat plottingnya, dibuat plotting per filenya. Ini yang pertama ada original trace, ini buat anggaplah ground truth-nya, kemudian filter low pass-nya, high pass-nya, dan band pass-nya. Yang salah di mana sih? Hmm, indeksnya. Ini yang benar, coy. Masalah apa? Indent-nya. Kenapa indent-nya? Filtering, filtering, jejak. Oh iya, salah. Wait, to refile. Ya, langsung aja deh. Kita kopas sampai akhir karena ini hampir mirip. Wait, dari mana ini to refile?
Dan ini dapat seismic sectionnya buat masing-masing 3, 4, 5, 6. Ini sama kayak yang sebelumnya. Terus selanjutnya adalah original trace-nya. Ini langsung time domain-nya di 003. Ini original trace-nya di sini. Kemudian di sini saya, aduh, kemudian di sini saya nggak buat apa namanya, nggak buat eh, noise, synthetic noise saya nggak buat, jadi langsung filter terhadap original trace-nya, langsung data dari tracknya saya filter low pass-nya kurang dari 1000, hasilnya seperti ini. Kemudian kemudian untuk high pass filter trace-nya ini ada di 1000 Hz, ini ada di kayak gini bentuknya. Kemudian di bandpass dengan range 100 sampai 1000 Hz ini bentuknya kayak gini. Ini file 003, selanjutnya file 004, ininya berubah walaupun eh walaupun apa namanya? Bukan frekuensi, interval waktunya sama-sama 83 mikrosecond, tapi line-nya udah beda. Yang tadi 0,03, 0,04, ini bentuknya udah beda. Tadi dominan kanan, frekuensinya, standar deviasinya, ini sekarang hampir simetris. Terus ini juga sama. Selanjutnya yang ini line 5, ini hampir mirip sama line 3, di mana ini dominan di kanan. Di high pass filternya. Untuk band pass low passnya ini hampir mirip. Original trace-nya ini mengikuti high pass filter di sekitar sini. Kemudian di line ke 06-nya, ini hampir mirip sama yang 05 di high pass filternya. Dan di ground truth-nya, untuk low pass sama band pass ini hampir mirip lagi. Bedanya ada di sini, ini agak eh, menurun amplitudenya. Seret, sedangkan ini hampir horizontal, hampir absolut. Kemudian di 007 ini original trace-nya udah mulai berubah nih ke kiri. Terus ini amplitudenya nih udah mulai menaik. Tadi kan full horizontal hampir absolut. Ini udah mulai menaik di low pass-nya. Di high pass-nya ini mengiri juga mengikuti ground truth-nya. Band pass filternya ini juga berubah-berubah amplitudenya. Ini mendekati nol, terus turun lagi, mendekati nol, terus agak naik, terus kayak gitu. Ini buat fungsi loopnya di apa namanya, data real, 6 data yang saya miliki. Yang dari saya ini mungkin referensinya bisa dilihat dari sini, eh, Boomer Seismic. Saya akhiri, saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah kalimat ataupun mungkin masih ada kesalahan teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.